udah ada by step-step. Nah, makanya Bapak Soekarno kan berkata, saya titipkan negara ini ya ke kamu gitu ya. Pernah dengar nggak kutipan Pernah. Bapak Soekarno? Nah ya, itu maksudnya itu negara ini dengan lambang Pancasila. Kalau saya titipkan, terima, jalankan, udah beres gitu maksudnya. Maksudnya Bapak Soekarno begitu. Tapi pada kenyataannya nggak ada satupun yang dilaksanakan. Makanya Indonesia, negara kita yang tercinta ini, kalau mau lihat itu, semrawut banget ya kan? Ya bisa bayangin. Ibarat biar cepet, biar maksudnya biar gampang ditangkap itu ibarat Indonesia ini negara kita, nenek-nenek usia 90 tahun. 90 tahun ya, sudah tua. Terus rambutnya beruban. Banyak ketombe, banyak debu, aduh udah semrawut banget. Rambutnya kusut, ya nggak disisirin, nggak lurus. Bayangin aja, itu keadaan Indonesia. Kalau bukain hijab ke mereka, nggak mau kali itu. Saya jamin itu pindah negara kali ya. Bener deh, saya nggak bohong. Dengan makanya kan kita merujuk kepada kepercayaan masing-masing ya di Jawa sendiri ini lah ya bisa di kita spiritual ngikutin. Nah, memang yang bisa memimpin ya benar-benar sosok yang punya kekuatan langit. Itu juga kan yang memimpin sebenarnya ya kalau disebut tajalli Allah itu saya setuju, Kang Surya. Iya enggak? Pernah kan ada yang berkata seperti itu ya, ada yang bacanya bilang tajalinya Allah gitu. Iya berarti benar sama aja Allah yang mengatur semuanya, balikin ke asal-asalnya. Kayak ibarat catur itu kan dia acak-acak dibalik-balikin. Nah, ini di sini, ini di sini, ini di sini, ini di sini. Gitu. Nah, konteks mercusuar dunia selama Pancasila nggak dijalankan, pemahaman, pemikiran nggak disatukan, sampai sangkakala tiup aja nggak bakalan kelar, ya nggak? Kalau nggak bersatu spiritual, nggak bersatu, ya untuk yang dikasih kekuatan penglihatan spiritual di alam lain itu nggak mau bersatu, fokus pada karir masing-masing, nungguin amplop, apalagi ini kan hujan amplop ya, caleg-caleg ya. Ini sudah saatnya membuka rahasia-rahasia ini, Kang Surya. Ya nggak? Bener nggak? Tapi pada kenyataannya tahun-tahun ini spiritual itu sepi job, nggak daripada yang mampir. Bener nggak? Pada terobos-terobos aja. Makanya kan spiritual kayak nggak dihargain. Saya setuju. Kan spiritual kan juga kan punya hati, punya nurani ya kan. Maksudnya itu dikasih kelebihan sama Allah ya. Memang ilmunya untuk biar bermanfaat, tapi udah kehilangan adab sebenarnya, ya enggak? Adabnya tuh udah carut marut sebenarnya tuh ya. Carut bener-bener ini ya dari dasar tadi, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Garuda. Makanya lambang negara kita itu Garuda. Apa maknanya Garuda? Garuda megang pita. Tulisannya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetap satu tujuan. Dan pita itu dipegang sang Garuda. Benar nggak? Nah, kalau ada sosok pengayom untuk semua kalangan, semua nggak membeda-bedakan agama, suku, ras, kita dirangkul semuanya, seluruh agama, ya nggak beda-bedain deh, pokoknya adil gitu ya, nggak beda-bedain. Maaf ya kalau ini. Oke. Nah jadi intinya tuh jangan, maaf ya, benar lagi maaf pengen. Jadi jangan membeda-bedakan, rangkul semua golongan, suku, ras, budaya. Itu kuncinya. Jadi sosok pemimpin yang benar-benar mengayomi. Jadi nggak ada ini kayak iri hati, kecil hati, gitu. Bener nggak Kang Surya? Siap. Ya, itulah ya. Nah, apalagi yang mau Jadi, ditanyakan? nah, selama ini nih menurut saya ya, kalau Ya, kita bagi spiritual nih yang tentunya itu mendapat petunjuk dari Allah, kenapa itu sangat susah untuk
bersatu ini. Padahal secara ininya, dengan bersatunya spiritual yang mungkin memiliki, apa namanya, eee, ilham dari Allah Subhanahu wa taala, memiliki petunjuk ya. Tentunya nanti kan bisa nih, seumpamanya bagaimana nih solusi supaya negara Nusantara ini benar-benar bisa kaya raya nih dengan hasil buminya. Nah, nanti orang-orang yang mendapat petunjuk ini ataukah, sebagaimana ini pemimpin-pemimpin juga merangkul, kalangan spiritual ini supaya menjadi satu kesatuan. Kalau memang spiritual ini tujuannya untuk, apa namanya, kemakmuran Nusantara, saya rasa itu pasti bisa untuk bersatu. Tetapi Iya. kalau untuk golongan, untuk pribadi, ya pasti tentunya itu sulitlah, untuk bersatu. Nah, dalam hal ini yang saya pertanyakan, apakah kira-kira ini, spiritual ini bisa merangkul ya, ataukah dirangkul oleh, para elit pejabat ini? Menurut sampean ini kalau bisa seperti apa? Kalau tidak bisa ini, apakah secara SDM seperti apa? Saya rasa untuk spiritual ini SDM-nya tinggi-tinggi loh. Jangan Iya. jangan hanya dikira spiritual itu dukun, bukan. Iya. Spiritual itu enggak semerta-merta itu dukun. Mmm. Jadi banyak yang saya ketahui tentang spiritual ini baik dari kalangan doktor, terus dokter, Iya. terus mungkin dari para politikus yang lain juga bisa, tetapi, kebanyakan spiritual ini hanya digunakan saat pemilu ini. Ini kenapa Sabar ya, ini? sabar ya, sabar, bener-bener sabar. Inilah tahun yang bener-bener harus sabar gitu. Ini tahunnya udah datang gitu. Ya, saya akan menjawab. Ada 2 versi jawaban. Kalau spiritual mau bersatu, satu suara dan satu komando ya. Ada komandonya pasti yang benar-benar berani menyuarakan ya kan. Intinya ada pemimpin lah ya, kepala suku. Saya punya pasukan nih, punya suara sekian juta gitu. Tapi benar-benar bisa dipegang omongan. Maksudnya tuh udah dibela-belain, maju nih misalkan menyuarakan, tapi nanti udah dibela-belain ya, udah setuju, tapi malahan yang di belakang layar nggak mau milih, itu contoh. Berarti kan nanti kita yang mati sendirian, Kang Surya, bener nggak? Itu dikatakan belum kompak, ya. Jadi benar-benar kejujuran itu benar-benar dibutuhkan, ya. Benar-benar rasa tanggung jawab itu dibutuhkan. Itulah persatuan yang sebenarnya gitu. Jadi saya sudah bela mati-matian kamu di depan. Ya, oke. Dan kamu saya perjuangkan di belakang. Ya, buktikan gitu. Maksudnya ya memilih gitu loh. Saya majukan suara 1 juta, misalkan contoh ya. Ya benar, nanti 1 juta itu benar-benar milih yang sesuai keinginan kita gitu ya kan. Benar nggak? Ini yang dimaksud maknanya jual suara. Itu yang sebenarnya. Ini yang sebenarnya maksudnya. Bukan yang jual suara, ya ini suara kamu beli 100.000, 200.000. Itu kamu namanya menjual masa depan. 5 tahun, 10 tahun. Bener nggak? Ini juga butuh harus kesadaran murni dari rakyat sendiri, Kang Surya. Kalau rakyatnya belum menyadari itu, ya susah juga. Iya nggak? Bener ya? Kenapa spiritual itu yang para elit, kita sebutnya para elit aja ya. Kenapa para elit itu nggak ini? Mereka awam sih ya menurut saya ya, karena memang nggak ada yang ya, apalagi yang menjadi elit-elit nomor 1, 2 itu yang tahu spiritual, kecuali kita akan bersatu dan suara kita ter-up gitu. Mau baru didengar, bener nggak? Ya. Ya, Nah, untuk mencapai ke sana kan kita harus kayak ibarat kata mengisi air di dalam gelas sedikit kan lama-lama membludak, iya nggak? Tapi kalau kita nggak sama sekali, ya gelas itu akan kosong, nggak akan terisi air. Gitu. Ini maknanya, maksudnya kita menyadarkan, kita bareng-bareng bersama menyadarkan dari kita sendiri rakyat ya, tolong bertanggung jawab pada masa depan kamu deh gitu. Jangan mau
Ya dengan demi berapa kamu jual masa depan kamu 5 tahun, 10 tahun, itu harus disatukan dulu itu penting loh, ya kan? Khawatirnya kenapa? Untuk mencegah hal apa seperti itu? Nanti siapa tahu berapa tahun lagi datang pemimpin yang nggak punya modal tapi hatinya tulus, ya enggak? Dia bisa menjamin masa depan kamu 5 tahun, 10 tahun, tapi dia nggak punya modal dari awal, modalnya bismillah, ya kan? Udah saya kayak ini, Upinangko dengan bismillah ya, itu Upinangko dengan bismillah, modal bismillah, hati ikhlas, tulus untuk rakyat misalkan. Ya belum sadar nggak bakalan jadi, padahal hatinya benar. Karena balik lagi ke kita, gitu. Mau nggak dibeli gitu loh, iya nggak? Kalau selama masih nerima-nerima begitu mah susah Kang Surya, Ya, menurut saya. ya memang seperti itu ya. Sekarang juga melihat, kita juga bisa melihat nih, ya memang spiritual ini sudut pandang dari orang awam itu rata-rata itu banyak negatif ya. Menurut saya ini karena apa penyebabnya? Nah, disinilah penyebabnya adalah keegoan yang masih melekat di pada diri sendiri mengandalkan kekuatan. Nah, sedangkan menurut saya itu masih kurang. Tetapi dengan kita saling bergandeng tangan dengan satu warna ya, dengan satu warna secara secara hal ini tentunya nantinya yang akan lebih jaya itu adalah di spiritualitas. Spiritual itu bukan dukun loh, maksudnya bukan berarti itu harus dukun. Spiritual itu adalah pemikiran atau orang yang berspirit yang tentunya itu jiwa-jiwa yang berani menyuarakan kebenaran, itu adalah spiritual yang sejati ya. Dan Ya, berani betul. untuk mengambil langkah untuk kebaikan bersama. Itu menurut saya itu spiritual ya. Iya, betul. Jadi bagaimanapun kita itu mempunyai tanggung jawab masing-masing yang kita pikul, yaitu bagaimana kita meneruskan perjuangan para leluhur kita, meneruskan dan menyatakan cita-cita Prabu Joyoboyo sebagai raja besar, raja agung yang dimana memprediksi bahwasanya Nusantara ini adalah nantinya akan menjadi zaman keemasan ya di situ. Jadi menurut saya ini ya memang kita harus berpikiran yang lebih dewasa lah sebagai spiritual ini. Jangan dikit-dikit apa namanya adu kekuatan, dikit-dikit adu goib. Itu nanti itu ya. Kalau saya memang berpikirannya itu bisa tentang jalur itu ya juga bisa tentang realita yang keadaan saat ini. Nah, menurut saya ini, apakah kira-kira ini seumpama kita sudah berspiritual ini udah menyatu menjadi satu suara ya, satu bendera seumpamanya, untuk benar-benar melangkah, mengambil suatu kebaikan dan mendongkrak orang-orang yang berjiwa bersih tetapi masih duduk santai. Nah, ini memang seharusnya ini baik spiritual maupun orang-orang politik ini harus bersatu. Dan nantinya seumpama ini ya, orang-orang spiritual ini kan tentunya mendapat suatu petunjuk dari langit ini ya. Nah,